Jaringan Berita Nasional. Baik, selamat sore dan salam jumpa pendengar di edisi hari ini. Kita akan lanjutkan tadi seperti yang saya janjikan setelah Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan perbincangan setiap Rabu dalam Sudut Istana. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui kiprah para menteri. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan presiden yang tidak banyak diekspos media. Saatnya kita ikuti dialog khusus Sudut Istana. Catatan kecil di balik blusukan. Sabtu tanggal 31 Oktober 2015. Aduh, saya dak-dikduk betul melihat Menteri PMK Puan Maharani berjalan cepat mengejar Presiden Jokowi, mengejar Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Menteri PU Pak Basuki. Mereka sudah sampai di tengah lahan hutan yang terbakar, di Pulang Pisau, Palangkaraya. Saya benar-benar khawatir kalau Bu Menko terpeleset, karena jalan setapak itu memang tidak rata, penuh kayu yang terbakar. Alhamdulillah, Bu Menko aman akhirnya. Kembali dari tengah lahan terbakar itu, Presiden diserbu para buruh penggali embung, penggali tanah sekat. Mereka ingin salaman dan foto selfie dengan Presiden. Seperti biasa, Pak Jokowi melayani dengan senyum dan sabar. Salah satu dari mereka tiba-tiba berlari mendekati saya, menunjukkan tangan kanannya, dan dengan wajah sumringah berkata dalam bahasa Jawa, "Pak, kulo salaman Pak Jokowi. Saestu salaman. Wah, berkah." Tiba-tiba teman orang itu berkata, "Run, tanganmu ojo mbok cuci." Sambil jalan bergegas, entah namanya Sirun atau Kirun itu berteriak, "Iyo!" Saya hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Sopo sing gelem tak dongengi. Soekardi Rinakit. Itu cerita sedikit dari Sudut Istana, orang yang begitu antusias ketika salaman sama Pak Presiden Jokowi itu. Entah namanya Kirun apa Sirun, nggak tahu tadi ya. Pak Soekardi Rinakit juga nggak tahu. Baik, selamat sore, kita jumpa lagi dari Sudut Istana pada hari ini. Seperti yang saya sampaikan, bahwa hari ini kita akan bicara tentang Indonesia Terang. Jadi ada program negara, program pemerintah namanya Indonesia Terang. Ini upaya negara atau upaya pemerintah untuk memenuhi elektrifikasi masyarakat yang 2015 itu 85%. Menjadi 97% pada tahun 2019. Ini program jangka panjang yang ingin digulirkan oleh Presiden agar Indonesia itu terang. Di studio Pro 3 RRI saat ini saya sudah bersama dengan, saya pikir ini orang paling punya peran dan diberikan tugas khusus oleh Presiden lewat Menteri SDM untuk bisa mewujudkan visi besar ini. Dari 85% menjadi 97%. Ada Pak Said Didu bersama saya. Selamat sore Pak Said Didu. Selamat sore. Gimana? Kelihatannya sehat terus ini. Alhamdulillah. Atau mungkin ini alasannya dipilih jadi kepala Satgas Indonesia Terang karena terang terus kayaknya. Enggak, sebenarnya begini. Saya terinspirasi pada saat Hari Bumi mematikan lampu 1 jam. Oh iya betul. 1 jam, dan betapa tersiksanya menunggu lampu menyala 1 jam. Saya ke Pak Menteri SDM, Pak, saya ingin ikut menerangi program itu karena ada sejak Indonesia merdeka ada orang sudah 70 tahun. Ya. Ada sekitar 2.519 desa di desa itu yang belum pernah menikmati listrik. Ada 12.569 desa. Betul. Yang kadang-kadang ada listrik, kadang-kadang tidak ada. Oke. Nah, coba bayangkan, menurut saya ini terobosan yang sangat bagus program ini karena selama pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan itu, orang itu saya yakin bisa nanti sampai
kiamat nggak pernah menikmati listrik. Jadi harus ada program terobosan. Bahasanya sangar banget ya, udah sampai kiamat ya. Jadi bersama saya adalah Deputi Kepala Staf Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas, ada Mas Darmawan Prasojo, PhD. Mas Darmawan, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah ada di studio pada hari ini ya. Studio kita terang benderang ini ya. Mudah-mudahan studio ini gambaran dari masyarakat Indonesia terang benderang juga. Seperti kata Pak Said Didu, masih ada 12.500 sekian yang belum bisa menikmati aliran listrik. Padahal harusnya memang kewajiban negara untuk bisa memberikan pelayanan tersebut. Tapi ini menarik nih. Tapi tadi Pak Said Didu sudah menyampaikan bahwa berangkat dari 1 jam mati lampu tuh nunggu hidup 1 jam tuh kayaknya lama banget. Akhirnya bilang Pak SDM, saya udahlah saya ikut aja lah untuk supaya orang nggak merasakan kegelapan. Saya ikut program Indonesia Terang jadi kepala satgasnya. Tapi kita ingin tahu dulu sebenarnya pasti setiap program itu atas pengetahuan Pak Presiden kan? Kalau kita merunut ya ke belakang dulu, bahkan pada saat kampanye kami mendampingi Bapak Presiden, beliau menanyakan apa yang terjadi dengan listrik di Indonesia. Ternyata listrik di Indonesia itu termasuk salah satu listrik yang termahal di dunia. Oh ya? Betul. Karena ada porsi yang cukup besar. Listrik itu berbasis pada solar yang diimpor itu mendekati Rp3.000 per kWh. Sedangkan ada listrik yang murah, yaitu berbasis pada batu bara, hanya Rp400 per kWh dan berlimpah. Tetapi mengapa kita masih mengandalkan pada listrik yang berbasis pada impor dan mahal pula? Untuk itu Bapak Presiden ini adalah seorang presiden yang action oriented, berbasis pada action itu, bukan hanya pada strategi saja. Sehingga dari sudut pandang beliau itu sangat simpel. Sing larang-larang diimpor itu dikurangi, yang murah-murah dari produksi domestik ditambah. Oh, itu kata Presiden? Itu Presiden mengatakan itu pada saat kampanye dulu. Dan kemudian setelah itu, kalau saya terpilih nanti saya perintahkan jajaran saya untuk melakukan itu, yaitu di sini Pak. Untuk itu Bapak Presiden langsung mengatakan, aku tidak bisa mentolerir ini. Iya, 350 triliun itu harus dikurangi. Nah, ini ada realokasi subsidi. Yang harus orang tahu juga itu Pak tuh ngomong itu marah kan, marahnya Pak Jokowi nggak ketahuan. Itu marah tuh Pak tuh ngomong. Itu bukan marah, tetapi beliau lebih kontemplatif, melotot. Beliau kontemplatif dan beliau itu mengerti betul permasalahannya dan tahu betul bagaimana bukan hanya dalam kerangka strategis, tetapi juga dalam kerangka implementasi. Begitu. Ini Pak Said. Presiden kita yang satu ini agak unik. Dia tidak akan banyak memaparkan ke publik mengenai alasan-alasan sehingga kadang-kadang orang bilang Pak Jokowi ngerti atau enggak, tapi so far kebijakan beliau didasarkan pada hal yang sangat ilmiah dan masuk akal. Ya, artinya beliau sangat mengerti apa yang sedang dihadapi. Saya pikir itu man of action. Maka yang diinginkan oleh man behind of the man of action itu lebih berat Pak Said. Sebenarnya tidak juga, karena selama hatinya sama bahwa ini semua kepentingan rakyat. Ini kan gini, mending sedikit bicara tapi tujuan jelas daripada banyak konsep, banyak metodologi, tujuan nggak jelas. Saya membacanya Pak Jokowi ini selalu tujuannya jelas, dan silakanlah orang-orang pembantunya memikirkan cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi saya pikir saya orang yang dari dulu mengkritisi subsidi karena betul-betul ini kan dianggap mitos dulu. Seakan-akan tidak ada pemimpin Indonesia yang bisa mencabut subsidi yang tidak adil itu menjadi adil. Ternyata biasa aja tuh. Dan seluruh publik memahami. Jadi menurut saya gejolak-gejolak dikit ada biasa. Waktu dulu mengganti minyak tanah ke gas kan demo. Yang demo kan adalah pedagang minyak tanah. Jadi ya bukan pengguna gas. Sekarang mau dicabut gasnya malah marah kan karena jadi maksud saya ini butuh, dan saya melihat bahwa Pak Jokowi ini punya keberanian menerobos mitos-mitos yang dianggap ini. Mitos dulu Petral nggak bisa dibubarkan, bisa tuh nggak banyak mitos yang diinikan. Nah, ini kan orang menyatakan lagi mitos nggak mungkin lah mengairi listrik sampai ke desa-desa. Itu kan mitos juga. Nah, menurut kami bisa kok, bisa. Yang penting mekanismenya. Saya bilang begini, anggaran dulu pernah puncak tuh subsidi energi 2014 itu 500 triliun. 500 triliun listrik sama dengan BBM. 500 triliun. Sekarang kan
hampir sekitar 50-an cuma dulu listrik sama ini. Itu pun harus bikin adil karena sekarang dana itulah yang kita, karena begini, subsidi tidak adil karena menikmati orang kaya sementara orang kampung tidak pernah melihat listrik. Ini kan dialihkan ke sana. Programnya ini memang yang akan disiapkan dan dinyatakan program Indonesia Terang seperti ini kan arahan Presiden kepada Menteri SDM. Carilah cara yang paling tepat untuk bisa implementasi, sehingga kami sedang berpikir keras ini kalau hanya dikendalikan dengan pendekatan proyek akan terjadi mangkrak lagi. Maka harus dinyatakan program Indonesia Terang. Program itu adalah terkait dengan mekanisme anggaran, mekanisme kelembagaan pengelolaan, mekanisme pembiayaan dan lain-lain, sehingga tidak akan membebani sepenuhnya APBN. Karena yang kita mau adalah sustainability terjadi. Jadi jangan sampai ini kan subsidi dikurangi gitu ya. Subsidi dikurangi untuk subsidi direalokasikan. Direalokasikan. Artinya gini, kalau realokasi adalah ada replacing kan dari setiap kebijakan untuk energi, salah satunya listrik. Orang kan membayangkan 85% sekarang 2019 itu 97%, orang cuma bilang persentasenya. Tapi jumlahnya itu sebenarnya banyak Pak Said. Banyak. Jadi kalau kita caranya rumah tangga yang belum menikmati listrik sekarang itu kan sekitar 2,5 juta lebih seluruh Indonesia. 2,5 juta yang belum pernah lihat listrik. Kebayang gak sih mendengar karir aja nggak terpaksa cari baterai kan? Cari baterai yang dijemur tiap siang karena mati baterainya. Nah, apalagi lihat TV. Nah, ini kan ketidakadilan. Sementara habis waktu kita dulu, Pak Dharma Prasojo ingat terus, habis waktunya menghadapi tuntutan orang kota minta subsidi. Jadi mohon maaf aja, pengalihan subsidi ini bukan hanya kepada energi loh. Membangun bandara, membangun pelabuhan, membangun jalan, itu pengalihan subsidi. Jadi menurut saya, ini terobosan yang sangat besar karena ada ruang fiskal 400 triliunan yang bisa dialihkan ke ini sekarang. Dari pengalihan subsidi itu belum ada. Ini hanya meminta nanti dicoba mungkin ada dana ketahanan energi yang digunakan untuk program Indonesia Terang sehingga tidak tiap saat menggandoli APBN gitu. Oke, baik. Presiden tahu betul resiko untuk realokasi kan? Tahu betul itu. Nah, kemudian dari sini memang Presiden langsung membuat suatu perencanaan secara komprehensif, yaitu kalau tadi dibakar di jalan-jalan, 20% yang paling mampu menikmati hampir 55% dari subsidi, 20% yang paling miskin itu hanya menikmati sekitar 7% dari subsidi. Karena apa? Karena mereka naik sepeda, tidak naik mobil. Mereka tidak pernah menikmati AC seperti di ruangan ini. Gitu. Akibatnya ada ketimpangan yang tadi Pak Said itu sudah lontarkan. Nah, untuk itu khusus untuk Indonesia Terang, kemudian Bapak Presiden mempelajari apa program-program apa yang sudah dilakukan yang sedang berjalan. Itu namanya ada FTP1 ya, Fast Track Program 1. Itu 10 gigawatt. Tetapi pada waktu itu delivery-nya hanya sekitar 7.000 megawatt. Kemudian ada FTP2, Fast Track Program 2, itu 17 gigawatt. Delivery-nya hanya 0,055 gigawatt. Nah, ini kan berarti ada suatu strategi yang luhur tetapi tidak berjalan dalam kerangka implementasi lapangan. Niatnya baik itu ya. Tapi kenyataannya nggak seindah yang dibayangkan. Nah, untuk itu Bapak Presiden memang seorang sosok pemimpin yang lebih berbasis pada result oriented, action oriented, berorientasi pada action. Untuk itu beliau langsung menganalisa apa sih kendalanya? What went wrong? How we going to make things right? Begitu. Nah, untuk itu langsung ternyata satu masalah pembiayaan. Ini menjadi kendala yang luar biasa. Kemarin ini Pak Said itu mungkin juga terlibat. Kemudian Bapak Presiden merumuskan Perpres nomor 4 2016 membuka keran untuk pembiayaan. Seluruh avenue, seluruh kemungkinan untuk pembiayaan itu dibuka. Bukan hanya dalam kerangka strategi dalam Perpres tersebut, tetapi juga dalam aksi di mana beliau memanggil semua pihak yang terkait secara komprehensif agar pembiayaan ini bisa berjalan dengan baik. Swasta bisa masuk? Swasta bisa masuk, baik dari dana dari pemerintah, pinjaman luar negeri, PLN bisa reevaluasi aset,
dan kalau asetnya meningkat tidak perlu bayar pajak penghasilan dan lain-lain. Kemudian ada independent power producer dari investor, kemudian Bapak juga secara aktif ke luar negeri untuk salah satunya untuk mengundang orang investasi. Investasi bekerja sama. Mega proyek ini. Di mega proyek ini. Kan Presiden Jokowi itu kan mengatakan 35.000 megawatt kan? Betul. Kan gitu. Ini salah satu bagian untuk bisa memenuhi itu kan. Kemudian juga perizinan, sebagai contoh perizinan gitu ya. Bapak Presiden baru memperhatikan bahwa AMDAL ini bisa bertahun-tahun izinnya. Sekarang di Perpres itu pokoknya hanya 60 hari. Kalau tidak ya berarti melawan Bapak Presiden kan. Silakan kalau melawan Bapak Presiden. Misalnya banyak sekali pembangkit itu lokasinya di hutan. Sore ini menarik nih. Jarang nih kalau Presiden ngomong gini. Biasanya kan kalau Anda nggak nurut, Anda melanggar undang-undang kan gitu. Ini silakan. Kalau nggak nurut, melanggar Bapak Presiden. Clear. Kemudian misalnya itu lokasinya di hutan. Kemudian ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Itu dipatok hanya 30 hari. Nggak boleh lebih dari itu. Kemudian di situ juga selain izin itu 3 hari harus jadi. Nah kemudian di sini ada tata ruang gitu ya, masalahnya titik di tertentu. Ternyata di situ perdanya tidak dialokasikan untuk membangun pembangkit. Betul. Nah, sesuai dengan undang-undang tata ruang juga. Kalau sudah seperti itu, prosesnya menjadi sangat kompleks itu. Di situ juga ditegaskan bahwa seluruh komponen bangsa ini, dari birokrasinya, gubernurnya, pemdanya, semuanya harus mendukung itu. Kalau tidak mendukung ya sesuai dengan itu instruksi kan? Perpres. Artinya instruksi kan? Enggak himbauan toh? Peraturan. Bukan, itu peraturan presiden, dan beliau itu mengikuti ini day by day, hour by hours, minute by minute. Artinya kalau melanggar PP tadi melawan Bapak Presiden. Melawan Bapak Presiden. Pak Said, itu juga menjadi pertanyaan saya. Ini kan orang pasti bicara nih. Ini proyek sebesar ini kok dipimpin oleh kepala satuan tugas, nggak masuk dalam struktur manajemen. Enggak, sebenarnya begini. Ini adalah yang dibutuhkan dalam program ini adalah koordinasi. Koordinasi bukan oleh struktural, karena strukturalnya ada di mana-mana. Hampir ada 12 kementerian, lembaga membangun listrik pedesaan. Ini harus dikoordinir karena nanti menjadi proyek saja. 12 kementerian lembaga? Ya. Karena semua punya proyek. Proyek pembangunan listrik ada di mana-mana, bukan hanya itu nggak hanya punya SDM. Bukan. Kementerian Desa, Kementerian Kelautan, Kementerian macam-macam. Nah, ini yang bikin semua tidak sustain. Jadi saya ingin katakan bahwa yang terjadi adalah banyak sekali proyek pelistrikan desa yang kita mau dirubahin aja. Program Indonesia Terang. Maksudnya Indonesia Terang itu bukan proyeknya selesai lampunya nggak nyala. Tapi proyeknya selesai lampunya nyala terus minimal 10 tahun. Itu yang kami rancang. Harus digaris bawah, PIT itu program Indonesia Terang, bukan proyek Indonesia Terang. Bukan. Program Indonesia Terang, bukan proyek Indonesia Terang, apalagi proyek pembangunan listrik pedesaan itu bukan. Nah, ini program Indonesia Terang ini dirancang sedemikian rupa sehingga rakyat desa yang selama ini menikmati listrik minimal kualitasnya mendekati dengan listrik kota. Itu kira-kira. Nah, yang program 35.000 megawatt itu adalah program untuk yang general menghadapi masalah. Nah, tapi ada daerah-daerah enclave yang nggak mungkin masuk listrik seperti itu. Itu yang menjadi prioritas. Sehingga prioritasnya di 6 provinsi di Indonesia Timur karena 55%. Coba kita bayangkan ada 17 kota kabupaten di Papua yang belum punya listrik. 17 kabupaten, kota kabupaten loh yang belum punya listrik. Nah, selama belum punya listrik artinya mereka belum pernah nikmati listrik atau mereka tidak punya cukup pembangkit listrik untuk tiap hari. Tidak cukup, dan selalu pendekatannya kalau pendekatan ekonomi kelayakan murni, maka tidak pernah desa itu diterbangun listrik. Makanya ini kita terobos dengan cara lain bahwa mekanisme subsidi yang selama ini ada adalah terhadap yang sudah nyambung listriknya ke rumahnya, itu yang disubsidi. Tapi terhadap rakyat yang tidak punya mobil, tidak punya listrik, tidak punya sawah untuk tidak pernah menikmati subsidi. Ini kan ketidakadilan yang mau dipatahkan sekarang, bahwa justru yang harus menikmati subsidi adalah orang yang belum pernah lihat listrik, dimagungkanlah listrik supaya dia, dan kalau perlu dia disubsidi, bukan orang kota yang disubsidi. Nah, ini pendekatan ini. Nah, pendekatannya bukan kelayakan murni, tapi adalah sustainability yang kita lihat nanti, bahwa APBN akan masuk membantu dan mengajak swasta untuk invest
mengajak masyarakat di sana untuk berbisnis listrik di desa. Kalau tarifnya ketinggian, seperti katakan, tarif di kota kan sekitar 1.200 nih, dibayar oleh orang kota. Mungkin saja kalau pakai PLTS, pakai ini, mungkin saja lebih tinggi. Sesuai potensi tempat itulah. Gitu. Nah, Indonesia Terang akan menggunakan seluruh energi yang paling potensial di desa itu. Jangan dipaksakan. Kalau air yang ada, air. Kalau ada matahari yang ada, matahari. Kalau ada angin yang ada. Mengenai tarif nanti, itu yang disubsidi oleh pemerintah. Dan ini udah pas nih. Tapi subsidinya adalah bahwa itu melalui mekanisme korporasi sudah. Jangan lagi masuk ke APBN lagi, itu ribet lagi itu. Dan nanti mangkrak. Kata Pak Deputi tadi yang menarik juga adalah soal bagaimana mengkoordinir pemerintah daerah dan stakeholder lain, gitu kan? Nah, bahwa di wilayah tersebut ada kaitan dengan undang-undang tata ruang dan sebagainya, kan gitu. Kadang beberapa daerah sekarang kan merasa bahwa gue punya wilayah, kan gitu ya. Gue punya plan sendiri gitu, tiba-tiba masuk enak banget kan gitu. Itu mana caranya komunikasinya? Inilah kenapa dibikin Satgas. Karena Satgas ini ingin mengkoordinasikan semua tadi. Karena Kementerian SDM itu kan nggak punya wakil di daerah. Instrumennya kan di Kemendagri kan gitu. Nah, jadi Satgasnya ini akan nanti membentuk Satgas provinsi, Satgas kabupaten, yang itulah melibatkan seluruh masyarakat dan Pemda agar ini jalan program ini. Tapi begini, saya selalu optimis. Selama itu untuk kepentingan rakyat, itu tidak akan ada Pemda atau pejabat manapun berani melawan program yang kepentingan rakyat. Percaya saya. Kalau sampai dengar sore ini pasti nggak berani ngelawan. Nggak berani. Berani ngelawan berarti ngelawan Bapak Presiden. Dan melawan rakyatnya, masa mau dia lirik listrik dihalang-halangi? Iya. Kan Presiden itu kan representasinya masyarakat. Iya. Nanti kita akan umumkan seluruh desa ini kita rencana masuk tahun sekian, dan dengan investasi sekian. Dan kita rencananya akan melelang kepada swasta yang mau. Kalau nggak ada yang mau, maka APBN masuk. Supaya beban APBN, nah seperti yang dikatakan tadi. Nah, skala prioritasnya berarti nggak APBN dulu dong? Selama investor itulah dulu. Ya. Investor dulu. Nah, PLN ini harus ini betul. Karena begini, ada juga daerah-daerah yang terpenjara tanda kutip oleh PLN. Karena hanya menjanji mau masuk, nggak masuk. Padahal nggak dibangun-bangun juga. Jadi kami akan bertemu PLN, ini desa ini nggak terairi. Lu mau masuk atau enggak? Kalau enggak, maka kita undang investor masuk. Atau APBN masuk. Suka PHP dia. PHP. Dia harapan palsu. Jadi tapi PLN juga harus berterima kasih daripada dia dimarahin terus oleh rakyat. Nah, untung ada program Indonesia Terangnya pemerintah mengurangi beban PLN. Jadi PLN juga harus berterima kasih. Nggak adil rasanya kalau kita nggak dengar apa kata rakyat. Kan gitu ya. Nanti kita akan coba undang Anda di line telepon 0213866712, 0213844545. Anda ingin bersama kami berinteraksi, silakan Anda bisa hubungi kami di line telepon sekali lagi 0213866712, 3844545. Pesan singkat di 081399399888. Follow on Twitter @RRI dan juga di Facebook Pusat Pemberitaan. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami dari Sudut Istana. rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. Baik, karena masih bersama kami dalam perbincangan dari Sudut Istana di edisi hari ini. Saya Maulana Istarto masih bersama Anda. Line telepon saya buka sekarang 0213866712 dan 3844545. Saya masih bersama dengan Pak Said Didu dan juga Pak Darmawan Prasojo di kesempatan kali ini. Saya sapa Pak Bandi di Cirebon. Selamat sore Pak Bandi. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini listrik ya, kalau berdasar terhadap BBM, solar mahal, batu bara,
lebih murah, tapi tetap mahal karena ada biaya produksi dan angkut segala macam. Jadi kalau menurut keekonomian tetap harus berbayar, tapi buat yang miskin itu harusnya bukan prabayar tapi tidak berbayar. Tidak berbayar kan kalau pakai batu bara juga tetap berbayar karena ngundang swasta juga pasti berbayar. Keekonomian karena tidak mungkin swasta nggak menguntung ya. Jadi sebetulnya kalau mau ya, kalau tidak, kita kan negara kepulauan. Di kepulauan itu di pinggir pantai itu ada sumber energi gratis ya, angin darat dan angin laut ya. Kalau malam sore kalau Anda berduduk di Kute kan ada ombak gitu kan, itu ada angin laut ke darat. Kalau pagi yang menghantarkan perahu ke laut kan itu angin, itu energi. Energi kinetik itu bisa dirubah jadi energi listrik. Kebetulan yang miskin itu adalah di pantai, anggap aja lah nelayan. Kalau hanya untuk kebutuhan dasar mah nelayan itu harusnya tidak berbayar. Karena dia bisa merubah energi gratis itu jadi listrik kebutuhan dasar. Itu betapa luasnya, berapa ribu. Jadi untuk yang miskin itu harusnya jangan perekonomian tapi hibah. Baik. Merubah energi itu. Baik, Pak Bandi, kita harus berbagi dengan yang lain. Ada Ibu Indah ini di Bali. Selamat sore, Bu Indah di Bali. Selamat sore. Ya, silakan Bu Indah. Iya, terima kasih Pak. Saya mengenai listrik. Sejak saya lahir sudah menikmati listrik. Saya kawin menikmati listrik. Saya pindah ke Indonesia bagian timur dengan suami. Tidak pernah menikmati listrik dan lampu mati gelap. Rasanya nafas sesak. Dan sampai sekarang saya sudah punya cucu, sudah punya buyut. Indonesia bagian timur belum pernah menikmati listrik. Kalau kekayaan Indonesia bagian timur sedot kekayaannya dari sana, kenapa sampai sekarang tidak pernah menikmati listrik? Apakah Indonesia itu hanya Jakarta saja atau Bali saja yang disebut oleh mancanegara? Sorry, Indonesia itu adalah Bali, Indonesia itu adalah Jakarta. Terlalu sekali kita bangsa Indonesia ini. Apakah seperti di Papua, di Irian? Aduh, saya mau miris, mau mengatakannya karena perjuangan kita tadi siang saya mendengar bahwa kita berdiri Sumatera ya Sumatera, Irian ya Irian. Baik. Baik, terima kasih Ibu Indah di Bali. Dan satu lagi sebelum kita tanggapi sama-sama, Pak Jansen di Semarang. Selamat sore Pak Jansen. Selamat sore Bung Maulana. Sore Pak Jansen, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak narasumber semua. Sore. Selamat sore. Bapak, ada dua pertanyaan secara umum saja. Yang pertama, buat daerah yang belum teraliri listrik sama sekali maksud saya, bagaimana kalau penggunaannya dengan tenaga sel surya yang notabene memang untuk invest awalnya agak besar, tapi kan penggunaannya untuk rutin jangan panjang, yang bersifat komunal sehingga dalam satu istilahnya RT atau lingkungan dibagi bersama. Prinsipnya Bung Maulana seperti kalau kita lihat di PJU jalan tol, itu lampu 2 bohlam selebar pakai sel surya sekian, betul. Bisa, ya kan? Yeah. Itu satu poin pertanyaan, seberapa dimungkinkan. Kemudian yang kedua adalah bisa diketahui nggak Pak, kira-kira per kWh-nya butuh berapa rupiah kalau menggunakan sel surya di ROI-nya dibandingkan dengan invest awalnya, gitu. Kalaupun bahan sel suryanya belum bisa ini agak problem Bung Maulana bahwa tampaknya itu masih impor. Nah kita kan jago masukin, kenapa nggak kita buat di lokal kita aja walaupun nggak. Iya, kita harus mungkin bahasanya nggak masukin. Kita kan jago alih teknologi gitu ya. Bahasa birokratisnya plat merah seperti itu ya. Iya. Biar lebih sopan tapi sama. Ya, sopan. Oke. Sopan tapi maksudnya sama. Benar. Oke. Terima kasih. Ada begitu Bung Maulana. Terima kasih Pak Jansen. Tapi menarik. Baik, terima kasih Pak Jansen di Semarang. Ini ada tanggapan. Kami undang Anda dong yang di wilayah timur juga untuk bisa ngomong juga sebenarnya apa yang Anda alami di sana, supaya Pak Said dan juga Mas Darmawan bisa sampaikan, Mas Darmawan bisa sampaikan ke Presiden day by day kan gitu kan. Pak saya juga bisa identifikasi. Saya kepada Darmawan dulu nih, bisa menanggapi secara garis besar yang disampaikan oleh pendengar kita. Silakan. Pertama,
Bapak Presiden itu selalu berpikir bagaimana menyejahterakan rakyat yang kecil, rakyat yang miskin. Nah, untuk itu memang ada realokasi subsidi yang dulu, yang sebagian besar dinikmati oleh orang kaya, untuk sekarang digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Ini untuk menjawab pertanyaannya Pak Bandi dari Cirebon. Selamat sore Pak Bandi. Assalamualaikum. Nah, di sini Presiden langsung memerintahkan untuk yang 900 kVA ke bawah ini kan sebenarnya untuk kulkas saja udah berat itu. Setrika aja udah berat itu. Apalagi AC kan tidak mungkin. Nah, untuk itu subsidinya tetap diterapkan untuk 900 kVA ke bawah. Kemudian untuk yang 1200 dengan 1300 kVA yang itu sudah antara masyarakat yang miskin dan tengahan dan mampu itu harus mendaftar ke PLN dan di sana ada review dan untuk itu apabila memenuhi syarat akan diberi subsidi juga. Sehingga di sini alokasi dari dana yang berbasis pada pajak APBN itu betul-betul dinikmati untuk rakyat miskin. Itu di sini. Itu. Kemudian untuk Pak Jansen dari Semarang yang daerah yang belum teraliri dari sel surya atau komunal ya. Kemudian juga Bu Endah dari Cirebon itu ya. Itu memang kalau kita melihat dari listrik dari batu bara itu hanya sekitar Rp400, Rp500 per kWh. Kalau itu dari berbasis pada gas alam, kalau gas alamnya bukan cair itu Rp700-800 per kWh. Tapi kalau gasnya itu sudah cair itu kan ada per MMBTU-nya lebih mahal. Itu bisa sampai Rp1.000 sampai Rp1.100 per kWh. Nah, kalau kita bandingkan dengan energi baru dan terbarukan sebagai contoh sel surya, itu memang per kWh-nya itu masih mendekati Rp2.000 Pak. Per kWh-nya. Solar cell. Solar cell. Nah, karena apa? Salah satunya misalnya karena memang intensitas dari sinarnya kemudian menjadi intensitas energinya itu secara teknologi itu masih agak rendah. Itu. Kemudian ditambah lagi apabila menggunakan baterai. Karena kalau sudah ada baterai untuk penyimpanan, malam harinya dipakai, baterai itu 8 bulan saja secara kapasitas sudah menurun. Perlu ada penggantian lagi. Sehingga kalau kita bagikan jumlah listrik yang diproduksi, kemudian ada di atasnya itu pembaginya, yang di atas yang dibaginya adalah jumlah biaya yang dikeluarkan, itu masih 2.000. Sehingga di sini memang kalau kita melihat daerah yang terpencil yang masih belum teraliri listrik, kemudian opsinya apa? Mau pakai solar yang 3.000 kemudian diimpor atau menggunakan energi baru terbarukan dari surya walaupun 2.000 maka pilihan yang paling tepat kali ini apa sebenarnya? Nah, ini tergantung dari daerah itu. Kalau kita berbicara energi baru yang terbarukan, misalnya di situ ada geothermal yang biayanya itu cost-nya itu sekitar 1.950, 800 sampai 1.200, memang itu ada. Itu termasuk relatif murah dan ramah lingkungan dan itu bisa running forever. Oke, baik. Pak Said? Gini, jadi tadi yang menyatakan ada listrik yang tidak berbayar. Sebenarnya sumbernya tidak berbayar, tapi investasinya setelah dihitung bayar. Biasanya lebih tinggi. Umumnya angin itu lebih tinggi, masih lebih tinggi dari angin sekitar 2.500. Masih paling tinggi tuh. Jadi karena kita harus mikir untuk menghasilkan itu jadi energi butuh investasi lain. Itu yang lebih mahal. Nah, sama dengan gelombang juga tuh masih di atas 4.000-an per kWh. Sampai 5.500 sampai 6.000. Jadi begini saja. Semua sumber energi kita akan pilih alternatifnya dan kita pilih yang paling murah. Yang paling murah. Optimal daerah itu. Dan semua daerah nanti di program Indonesia Terang ini ada 4 peta yang kita inikan. Peta kebutuhan listrik desa berapa, peta sumber energi yang ada di desa itu seperti apa, kemudian peta investasi yang dibutuhkan seperti apa, dan peta tentang jaringan PLN. Sehingga kami akan melihat nanti energi apa yang digunakan, yang akan digunakan. Karena berbeda-beda antara satu desa dengan desa lain. Kalau ada air itu jauh lebih murah. Jadi, tapi kalau ingin cepat, paling cepat adalah matahari. Jadi bisa saja pada tahap pertama itu menggunakan matahari sampai kelayakannya habis, mungkin 3-4 tahun sampai 5 tahun, sambil mempersiapkan air.
Nah, jadi yang menjadi indikator kita sekarang jangan lagi hanya ekonomi, tapi kecepatan rakyat menikmati listrik. Kalau memang kurang nanti, maksudnya mahal, maka disubsidi. Itu indikatornya. Jadi jangan, mungkin saja di sana ada air, tapi kira-kira butuh 2-3 tahun baru bisa jalan listriknya, masa rakyatnya harus menunggu 2-3 tahun. Ini namanya subsidinya tepat guna kan? Yang tepat sasaran, betul. Dan lebih penting lagi adalah bagaimana Bapak Presiden itu selalu memberi arahan bahwa solusinya itu yang permanen. Yang permanen. Karena kalau tidak permanen itu dikit-dikit kemudian ada proyek pengadaan genset, kemudian harus beli solar. Itu cepat juga. Tetapi di titik yang sama tahu-tahu ada subsidi tambahan 120 triliun per tahun. Sehingga itu menggerogoti kemampuan Presiden untuk memimpin pembangunan secara efektif untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini sehingga saya tambahkan bahwa ini Indonesia terang yang berkesinambungan. Ya, itu dari Bapak itu seperti itu. Jadi sekarang Indonesia Timur malah nanti kantornya program Indonesia Terang itu di Maluku. Oh gitu? Di Ambon. Jadi bukan di Jakarta. Di Ambon kantornya, karena prioritas memang di sana. Karena dari 12.569 desa tadi, itu 55% ada di Indonesia Timur. Artinya PIT itu juga bisa prioritas Indonesia Timur itu? Memang prioritas Indonesia Timur. Prioritas Indonesia Timur. Yang Indonesia Barat itu program biasa. Program biasa yang kan di Indonesia Barat juga masih ada desa yang tidak. Tapi relatif lebih inilah. Tapi menurut tadi sudah dijawab Pak. Bagaimana? Begini aja. Indikator yang kita gunakan adalah satu, itu yang paling cepat. Rakyat menikmati, lupakan dulu kos. Nanti pemerintah yang solusi permanen. Tapi solusi untuk permanen. Nah, makanya kita geser betul dari proyek kelistrikan desa menjadi program Indonesia Terang. Baik. Yang berkesinambungan. Karena Indonesia Terang itu berkenan. Tadi kan kita ngomong Papua telepon dong. Papua telepon. Ada Pak Kamer di Papua Barat. Halo, selamat malam Pak Kamer di Papua Barat. Ya, halo, selamat malam Bung Presenter, selamat malam Bapak narasumber. Di mana, Manokwari, Papua Barat? Ya, betul, di Manokwari, Papua Barat. Silakan. Ya, kita lihat kembali dulu era Orde Baru, Soeharto, Orde Demokrasi, Gus Dur, era Reformasi. Siapa ini? Amin Rais, kemudian Megawati dan SBY. Itu monopoli itu, Menteri Energi SDM itu monopoli, menghalang-halangi kebebasan. Jadi di era Jokowi ini supaya itu memperdayakan itu BUMD itu, jangan terus BUMN. Ada BUMD supaya BUMD itu dia datang ke Papua bagian timur ini, ada sumber daya alam yang ada bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik itu. Ini perubahan, jangan terus kami masyarakat itu dijajah terus. Ini yang perlu, harus ada perhatian dari Menteri Sumber Daya Energi itu. Ini tidak boleh lagi seperti yang lalu-lalu kami masyarakat tidak perhatikan. Jadi begitu dulu, selamat malam dan terima kasih karena listrik itu sangat penting. Baik, terima kasih Pak Kamer atas suaranya di Papua. Di Pontianak ada Pak Rani Akbar di Pontianak. Selamat sore Pak Rani Akbar. Selamat sore. Sore, silakan. Halo. Ya, silakan Pak Rani, langsung komentarnya. Bisa dengar suara saya Pak Rani Akbar? Oke, baik. Ya, bisa langsung komentar aja Pak. Ya, setitik air saja. Oke, baik. Halo. Dari penemuan LAM, dari ponsel Anda ada Thomas Alva Edison. Ya, dari sudut istana, lihat saja di mana setitik air itu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Rani Akbar di Pontianak. Kemudian terakhir Pak Amin di Batam. Selamat sore Pak Amin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ini Batam menarik nih. Batam itu salah satu wilayah yang bisa mengembangkan sendiri gitu ya, dengan tarif yang ditetapkan sendiri itu Pak Amin. Gimana Pak Amin? Iya betul. Jadi gini Pak, saya melihat lembaga yang tadi dibilang Indonesia Terang, saya melihat itu overlapping dengan PLN. Lebih bagus kalau menurut saya PLN saja dibesarkan, karena mendirikan pembangkit. Saya ini kebetulan bergerak di bidang kelistrikan juga. Itu tidak gampang Pak. Ada proses pelelangan, membangun jaringan, pembangkit. Jadi kalau seperti Pak Said itu beliau tidak ada pengalaman di
PLN hanya di kementerian. Jadi saya melihat ide-ide membangun lembaga baru itu pasti tidak efisien. Kenapa tidak PLN saja yang dibesarkan? Kalau perlu dibagi wilayah timur khusus PLN direksinya, wilayah barat, wilayah tengah jadi terpisah. Jangan bikin lembaga baru lagi. Kalau lembaga baru lagi, yakin saya itu tidak akan berhasil efektif. Lihat aja nanti Pak, itu komentar saya. Jadi saya melihat ini tidak memikirkan secara komprehensif. Baik. Jadi hanya secara politis aja bahwa namanya Indonesia terang, tapi itu hanya mimpi Pak. Tidak akan mungkin berhasil. Baik, terima kasih Pak Amin di Batam, Kepulauan Riau. Saya langsung ke Pak Saidi dulu. Silakan Pak Said, bisa diklarifikasi langsung. Jadi begini, di dalam undang-undang kelistrikan memang yang diberikan monopoli sesuai dengan undang-undang ketenagalistrikan dan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk menyalurkan listrik ke masyarakat yang ini adalah harus lewat PLN. Tapi faktanya ada daerah yang nggak mungkin PLN masuk karena dia BUMN yang harus ada beberapa daerah yang off grid dan di dunia manapun ada yang nggak bisa masuk. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Amin, apakah rakyat yang PLN nggak masuk dibiarkan gelap sampai kiamat? Inilah prioritas. Ini bukan lembaga baru, tapi ini adalah lembaga yang membantu PLN agar daerah-daerah masyarakat yang tidak menikmati listrik karena pendekatan korporasi itu cepat menikmati listrik. Ini seperti lembaga koordinatif kan gitu. Lembaga koordinatif tidak ada, bukan PLN baru, malah kita merencanakan membuat anak perusahaan PLN untuk menangani yang seperti ini. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, suudon gitu kan. Jangan suudon, dan kita juga bukan orang kemarin sore juga tidak paham banget, paham juga lah. Paham. Supaya nggak susun kita azan dulu. Kan gitu ya. Kita akan dengarkan dulu azan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Baik, karena masih bersama kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tadi Pak Said dulu sudah sebelum azan mengatakan kan gitu ya. Satu lagi menurut saya. Sudah cooling down ya. Silakan. Satu lagi BUMD. Jadi begini menurut program Indonesia Terang ini kan kita udah menyatakan kira-kira daerah ini PLN masuk apa tidak. Kan yang melanggar undang-undang tuh kalau PLN masuk tentu ada swasta yang masuk di sana. Jadi kami akan duduk di PLN. Bapak mau masuk di mana? Kapan masuknya? Jangan di penjara suatu desa menjanji-janji terus akan masuk, tidak masuk-masuk. Jadi yang kita minta ke PLN kapan masuknya? Kalau enggak pemerintah masuk. Demi keadilan, demi rakyat menikmati listrik. Nah, yang tadi Pak Kamer dari Papua Barat, siapkanlah BUMD itu masuk ke daerah-daerah. Jadi BUMD bisa masuk satu kerjasama dengan PLN terhadap yang sudah transmisinya PLN. Jadi tidak dilarang loh. Jadi jangan ada juga orang-orang PLN di sana seakan-akan BUMD nggak boleh masuk ke listrik. Boleh, tapi kerjasama dengan PLN. Dan semua dipermudah di Kementerian SDM itu tarifnya ditetapkan. Jadi dulu kan harus negosiasi tarif dengan Kementerian SDM. Sekarang nggak. Nggak ada lagi, udah maksimum sekian, selama di bawah itu nggak usah perlu izin lagi Kementerian SDM, itu dihilangkan semua. Nah, jadi BUMD bisa masuk membangun pembangkit kerjasama dan dibeli oleh PLN, dan PLN harus membeli selama di bawah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, terhadap yang tidak masuk PLN nanti, maka boleh masuk di program Indonesia Terang. Investasilah, karena kami nanti program Indonesia Terang ini akan menyampaikan, ini ada desa di sini butuh sekian megawatt, investasi sekian, IRR-nya sekian, kalau kurang mencapai tarifnya akan disubsidi oleh pemerintah. Jadi kira-kira peluang bisnis bagi BUMD sangat terbuka. Kami malah mengharap bahwa justru yang membangun nanti listrik-listrik di Indonesia Terang ini di pedesaan itu pengusaha lokal, kalau perlu BUMD, sehingga BUMD juga diawasi oleh masyarakat. Kalau matinya lampu terus kan marahnya ke BUMD kan. Jadi saya lebih senang malah kalau investor lokal atau BUMD yang masuk untuk menginvestasikan, karena nanti kami akan bikin studi kelayakan per klaster ini yang PLN nggak masuk, sehingga BUMD masuk, sehingga BUMD bertanggung jawab betul, Pemda bertanggung jawab betul untuk keberlanjutan Indonesia Terang ini. Kalau enggak diprotes masyarakat. Terakhir Mas Darmawan, silakan. Kalau kita melihat memang dari program listrik itu terdiri dari 3 komponen ya. Satu pembangkitan, kedua transmisi, ketiga distribusi. Nah, dari sini arahan dari Bapak Presiden jelas untuk pembangkitan ini memang dibuka untuk seluruh komponen bangsa ini untuk ikut membangun pembangkitan tersebut. Itu makanya ada independent power producer, ada power purchase agreement ya, PPA dan lain-lain, di mana di sini tentu saja
Salah satunya adalah BUMD. Dan dari arahan Bapak sendiri jelas seluruh komponen bangsa itu menjadi bagian dari program. Termasuk BUMD. Termasuk BUMD. Nah, tetapi tentu saja untuk transmisi tadi sudah Pak Said Didu sudah paparkan bahwa ini adalah sesuai dengan undang-undang itu tugasnya PLN. Betul. Nah, untuk 35.000 megawatt itu yang dibutuhkan itu transmisi sekitar 47.000 kilometer. Jadi kalau keliling dunia, sebagian mau berenang, jalan kaki itu 45.000 kilometer. Jadi ini 2.000 kilometer lebih banyak. Lebih panjang daripada keliling dunia gitu. Baru kemudian distribusi. Nah, di sini dari sudut pandang Bapak Presiden sendiri satu, bahwa semua perancangan ini demi apa? Bahwa demi ketahanan energi, demi memakmurkan rakyat, demi agar rakyat itu jangan lagi hidup di kegelapan gitu ya. Kemudian di saat yang bersama ini menjadi solusi yang permanen. Dan Bapak sendiri jelas kami selama mendampingi beliau kelihatan bahwa beliau mengerti permasalahan ini dari sudut pandang yang sangat mendasar, mengerti permasalahan detailnya yang ada di lapangan, dan beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang pas untuk di sini, dan beliau ngejar sampai bagaimana implementasi di lapangannya itu tetap terus berjalan. Bahkan ini kalau ini pembantunya Presiden termasuk Pak Said Didu, Menteri SDM dan lain-lain tahu persis kadang-kadang ratas mengenai ini itu berulang-ulang. Dikejar kok belum selesai. Kapan final investment decision FID-nya kapan? Kenapa kok belum FID seperti itu? Nah, sehingga di sini kami sangat mengapresiasi kepemimpinan dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam memimpin program kelistrikan yang pada akhirnya memakmurkan rakyat Indonesia. Dan ini mungkin orang nggak banyak tahu, di media nggak banyak tahu, itu frame dari sudut istana, dari situlah pemikiran. Maka ada action plan yang akan dilakukan Pak Said Didu dan teman-teman. Nanti kantornya akan ada di Ambon, kan gitu ya. Jadi PIT itu Program Indonesia Timur untuk terang sebenarnya kan gitu kan. Supaya Pak Kamer di Papua Barat, silakan. BUMD bisa investasi dan sebagainya. Pada itu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Said Didu. Ya, jadi saya pikir sebelum tutup, pikir dua pilar kelistrikan ini kan yang dibangun Presiden. Satu adalah pilar 35.000 megawatt untuk general, dan pilar Indonesia Terang untuk mempercepat masyarakat di desa menikmati listrik. Jadi itu berbeda. Jadi bukan karena kalau hanya 35.000 megawatt itu ada di kota-kota biasanya, nggak masuk ke sampai ke desa. Baik, terima kasih Pak Said Didu. Terima kasih Mas Roman sudah bersama kami, dan terima kasih pendengar yang sudah memberikan masukan ke kami pada edisi hari ini. Kita akhiri dari Sudut Istana. Saya Maulana Istarto. Selamat malam. Telah kita ikuti dialog Sudut Istana.